Apa sudah diberkati pagi yang indah ini? Amin. Karena kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan dari Bapak Pendeta Marolop Sihombing. Beliau melayani di GPDI Aji Barat, masuk Purwokerto Pak ya, masuk Purwokerto. Beliau adalah anggota majelis daerah Gereja Pantekosta di Jawa Tengah. Ya, puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu luar biasa. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada. Tentunya kalau dia ada bukan sekedar ada, tapi dia ada untuk memberikan sesuatu bagi saudara dan saya. Dan itulah yang akan kita lihat pada pagi hari ini, bahwa setiap kita, setiap saudara dan saya, setiap orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan memberikan hal-hal yang indah bagi kita semua. Puji Tuhan, semalam saya sampai 8:30. Setelah menempuh perjalanan, perhitungan saya jam 6 sore saya sudah sampai. Ternyata telat, banyak kemacetan di jalan. Tapi dengan penuh kasih saya sudah disambut. Saya disediakan tempat nginep yang bagus sekali, tempat tidurnya besar, sayanya sendirian. Tapi semua karena Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih untuk semua sambutan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, kita memulai firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal 6 ayat yang ke-6. Mulai saya baca. Yosua pasal 6 ayat 6 mulai. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Ini adalah bagian dari saat-saat bangsa Israel akan mengalahkan kota Yeriko. Ini adalah waktu di mana mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu, dan mereka berhadapan dengan Yeriko. Yeriko itu adalah sebuah kota yang cukup besar, tembok kotanya tebal, sehingga bangsa ini tidak mungkin dengan begitu mudah akan masuk ke dalamnya. Tidak akan begitu mudah masuk ke dalam kota itu, merebut kota itu, dan menjadikan itu milik mereka. Dan mereka berjalan, dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada tabut Tuhan bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka tidak berjalan begitu saja, mereka tidak berjalan tanpa sesuatu, tapi mereka berjalan dengan tabut Tuhan yang ada di depan mereka. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, tabut Tuhan ini adalah perlambang dari kehadiran Tuhan. Kitab Keluaran menulis bahwa di atas tabut itu ada tutup perdamaian, dan di situ dikatakan ada tempat kedudukan kemurahan Tuhan. Bahasa Inggris menulisnya mercy seat di atas tabut itu.
Dan banyak yang mengartikan itu sebagai lambang bahwa Shekinah Allah ada di atas tabut itu. Sehingga kita boleh katakan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang disertai Tuhan, perjalanan yang di dalamnya ada tahta kemurahan Tuhan, perjalanan yang di dalamnya ada Shekinah Allah. Tetapi sekalipun ada tabut, ada mercy seat, ada Shekinah Allah, kota itu tidak bisa dirobohkan begitu saja. Kota itu tidak bisa dirobohkan begitu saja. Bangsa ini harus mengelilingi kota itu. Bangsa ini harus menghindari kota itu. 7 hari mereka harus keliling. 1 kali setiap hari, tetapi pada hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Dan saudara tahu, Tuhan minta mereka berdiam diri. Kalau kita menilik latar belakang bangsa ini, maka bangsa ini adalah bangsa yang seringkali menolak melakukan firman Allah. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu berbantah-bantah ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada mereka. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu berkata, mengutarakan banyak alasan ketika Tuhan mengatakan sesuatu kepada mereka, sehingga ketika mereka akan merebut Yeriko, Tuhan berkata, lakukan saja firman itu dan jangan bicara. Jangan bicara. Mereka harus berdiam diri dan mereka harus mengikuti perintah Tuhan keliling. Tidak boleh ngomong satu kata pun. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin membuat satu ruang di mana mukjizat itu bisa terjadi, di mana mukjizat itu akan terjadi ketika bangsa ini tidak bicara banyak, ketika bangsa ini melakukan saja perintah Tuhan. Ketika Musa mengutus pengintai-pengintai datang ke tanah Kanaan, maka pulanglah mereka. 2 berkata, kita akan masuk ke sana. Tetapi 10 orang ngotot. Betul tanah itu tanah yang berlimpah susu madu. Betul negeri itu adalah negeri yang baik. Tapi kita tidak bisa masuk ke sana hanya karena apa? Mereka melihat penduduk di situ adalah penduduk-penduduk yang besar, penduduk-penduduk yang menurut penilaian mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi Tuhan yang berfirman, masuk ke sana. Mereka enggan melakukan firman Allah karena mereka punya pandangan-pandangan lain. Dan ketika bersama Yosua, Tuhan membuat satu strategi, tidak boleh bicara. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyerahkan Yeriko itu kepada mereka, karena Tuhan ingin menyerahkan tanah Kanaan itu kepada mereka. Maka mereka harus membuat ruang supaya mukjizat terjadi, membuat ruang supaya lawatan Tuhan terjadi dengan hidup melakukan firman Tuhan. Seorang yang rindu mukjizat Tuhan, seorang yang rindu kuasa Tuhan dinyatakan, dia tidak bisa hanya berkata, bukankah di gerejaku Shekinah Allah ada, kalau kami memuji Tuhan terjadi hal yang dahsyat. Tidak bisa selama dia tidak hidup melakukan firman Allah. Itu sebabnya Tuhan membuat satu strategi supaya bangsa ini membuat area, membuat ruang di mana Tuhan bisa melakukan mukjizat. Ketika Yesus ada di rumah pesta di Kana, maka ibu Yesus datang kepadanya, Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan ibu Yesus hanya berkata kepada pelayan-pelayan di situ, apa yang dia bilang
lakukan saja. Dan ketika pelayan-pelayan itu mengikuti hal itu, kita sama tahu terjadi mujizat yang luar biasa, terjadi hal yang sangat tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Air itu berubah menjadi anggur. Kapan berubahnya tidak ada yang tahu. Pelayan itu disuruh ngisi tempayan, setelah diisi baru bawa ke sana, ke pemimpin pesta. Di mana berubahnya? Tidak ada yang tahu. Tapi karena begitu kan? Tidak apa-apa itu, masalah kecil. Masih ingat ya? Jadi saya teruskan. Nah, ketika Yesus memerintahkan bawa apa yang sudah kamu isi kepada pemimpin pesta, air itu sudah menjadi air anggur. Kuncinya adalah membuat ruang mujizat dengan melakukan firman Tuhan. Ada banyak kita merindukan mujizat Tuhan hari-hari ini. Banyak kita memerlukan bagaimana Tuhan mau tolong kita. Sebenarnya Tuhan berniat memberikan, seperti Tuhan berniat memberikan Yeriko kepada orang Israel. Dia berniat memberikan itu kepada kita semua, kepada saudara, kepada saya. Dia ingin memberikan satu kehidupan yang di dalamnya berlimpah susu dan madu. Tapi dia membutuhkan orang-orang yang melakukan firman. Bukan orang yang sekedar berkata, pendetaku urapannya kuat, gerejaku gereja yang di dalamnya roh Tuhan bekerja, tapi dia tidak pernah hidup melakukan firman Allah. Dia tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memaksa bangsa itu jalan kelilingi kota Yeriko 7 hari. Artinya dalam kesempatan itulah mereka hidup dengan firman tanpa hal yang lain. Mereka hanya menuruti apa yang Tuhan katakan, dan hasilnya Yeriko roboh. Saya mencoba mencari tahu, baca-baca, ya. Tembok Yeriko itu menurut para peneliti robohnya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Jadi seperti kota itu meledak, temboknya itu keluar, bukan ke dalam. Artinya bukan karya orang Israel yang melabrak tembok itu, tapi ada kekuatan Allah yang merobohkannya. Dan itulah yang kita rindukan hari-hari ini. Kita pindah kepada hal yang selain, ya. Kita datangi 1 Raja-Raja pasal 18. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah."
Peristiwa yang kedua yang kita lihat pagi hari ini adalah peristiwa di mana Elia berdoa mempersembahkan korban dan api Tuhan turun. Ketika Tuhan Elia membuat mezbah itu, dia buat di tengah-tengah kemarau, kekeringan. Sehingga ketika dia buat mezbah, dia perbaiki mezbah, dia persiapkan semua, dia berkata kepada bangsa Israel, bawalah ke sini 4 kuyup air. Dikira untuk apa? Dituangkan di atas korban itu. Dia bilang buat sekali lagi, dituangkan lagi, buat sekali, sampai 3 kali. Padahal saat-saat itu air sangat berharga, tapi itu dituangkan di mezbah yang dibuat Elia. Lalu Elia berdoa seperti yang kita baca tadi. Api Tuhan turun. Tuhan menjawab Elia dengan doanya. Tetapi itu belum menyelesaikan persoalan. Sebab saat itu terjadi kekeringan. Sebab saat itu sudah lama tidak turun hujan. Mereka bukan sekedar ingin melihat api yang turun membakar korban, membakar daging itu, membakar kayu, membakar batu, bahkan menjilat air yang ada di situ. Bukan sekedar itu, tapi mereka memerlukan jawaban. Kapan selesainya kekeringan ini? Kapan selesainya kemarau ini? Kapan turun hujan? Itu yang mereka butuhkan. Ketika api itu turun, membakar semuanya, bangsa itu menyembah kepada Tuhan. Tetapi setelah itu selesai, maka Elia naik ke puncak gunung itu. Lalu dia mulai sujud. Dia mulai sujud. Dan ketika dia sedang sujud itu, dia berkata kepada pembantunya, naiklah ke tempat yang lebih tinggi dan lihat di sana. Dia naik, tidak ada apa-apa. Dia turun, dia katakan kepada Elia, Elia tidak ada apa-apa. Naik lagi sampai 7 kali. Saudara, Elia sujud mengadakan penyembahan kepada Allah. Dalam hitungan 7 kali hambanya bolak-balik. Dalam hitungan 7 kali hambanya naik turun, barulah muncul awan hujan itu. Sekali lagi saya mau beritahu kepada kita semua, saudara, boleh kita merasakan bahwa ada api yang dahsyat di sini, ada api yang luar biasa di dalam ibadah kita, ada api yang luar biasa di saat-saat kita ada di dalam sebuah kebaktian yang dahsyat. Tapi dibutuhkan orang-orang yang mau menyembah kepada Tuhan untuk turunnya hujan, untuk turunnya hujan, untuk turunnya hujan. Sekali waktu ada tamu yang datang. Tamu ini datang, lalu dia mulai melihat di dalam sebuah ibadah, gitu ya. Dia katakan, dalam ibadah ini pendetanya, gembalanya berapi, tapi jemaatnya datang. Waduh, saya pikir itu gereja kasihan sekali. Tapi dia katakan begitu, yang berapi gembalanya, tapi itu tidak dengan jemaat. Dia katakan, tamu itu bercerita, dia katakan, ini hal yang perlu ditangani. Dan saudara-saudara, seringkali saya rasa kita perlu melihat kepada diri kita secara jujur. Seringkali kita terlalu mengandalkan gembala kita terlalu mengandalkan para pelayan-pelayan. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan sendiri. Anak-anak Tuhan, mari mulai membangun doa dan penyembahan. Kalau kita rindu ada curahan hujan yang luar biasa. Saudara, mau berapa lama lagi kita hidup dalam kekeringan?
Mau berapa lama lagi kita merasakan suasana yang tidak enak ini? Suasana yang mungkin di rumah saudara sepertinya tidak ada damai, di rumah saudara tidak ada sejahtera, di rumah saudara tidak ada kesejukan. Saudara lihat, api itu turun, tapi Elia tidak berhenti di situ. Dia naik lebih tinggi dan dia sujud di situ. Kepada perempuan Samaria, Yesus berkata, sudah tiba saatnya orang-orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kalau dilihat ayat itu dikatakan, Tuhan berkenan. Dan saya coba lihat lagi saudara ya, kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan seek, Tuhan mencari, looking for, Tuhan mencari. Artinya bukan Tuhan berkenan, tapi dia tunggu-tunggu, ini mana anak-anakku yang mau menyembah kepadaku. Sebab apa? Tuhan rindu mencurahkan hujan, Tuhan rindu melawati kita, Tuhan rindu memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi dia cari orang yang menyembah kepada dia. Dia cari-cari, dia cari-cari. Adakah orang yang menyembah dia dengan baik dan benar? Dan ini problema kita, orang-orang Kristen pada hari-hari ini. Kita sering berkata Yesus luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Kalau Jerry Bell ditanya, apa kabar? Istimewa. Begitu bukan? Nah saudara lihat, tetapi pernahkah kita berpikir, adakah saya menikmati bagaimana curahan kemurahan Tuhan dalam hidup saya? Curahan kemurahan Tuhan dalam keluarga saya, dalam pekerjaan saya, dalam apa yang saya lakukan sehari-hari. Itu tergantung apakah Tuhan menemukan saudara sedang dalam doa dan penyembahan saudara. Itu yang menentukan adalah apakah kita mau terus di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca kisah para rasul, jemaat mula-mula itu selalu bersehati di dalam doa dan ucapan syukur. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera luar biasa kepada jemaat-jemaat saat itu. Tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang saling membenci, dan yang luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Barangkali kita mulai berpikir, barangkali kita mulai berkata kepada diri kita, saya harus ambil bagian supaya curahan Tuhan terjadi. Saya harus ambil bagian supaya lawatan Tuhan terjadi. Saya harus ambil bagian supaya hujan itu dicurahkan segera. Karena dia siap memberikan itu kepada kita semua. Kita datangi yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan 11. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Yang ketiga ini adalah Naaman. Dia seorang yang berpenyakit kusta.
Dia datang sebagai seorang pejabat yang luar biasa. Disebutkan Alkitab, dia adalah panglima dari Raja Aram. Dia sakit kusta. Lalu dia dengar kabar di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Dia datang. Dia ingin sembuh. Dia ingin mendapatkan sentuhan. Dia ingin mendapat penyelesaian dari persoalannya. Dia ingin mendapatkan jawaban dari sakit kustanya. Dia datang. Dan dia datang kepada Elisa. Elisa tidak keluar temui Naaman. Biasanya kalau pejabat itu kan senangnya gitu. Kalau datang ditemui, selamat datang, selamat datang. Senang. Tapi dia tidak temukan itu. Elisa tidak keluar. Dia pikir ini orang gak kenal saya apa ya? Kan sudah ada surat pengantar, ini adalah panglima saya. Tapi Elisa tidak keluar. Dan Elisa menyuruh orang datang, suruh dia mandi di Sungai Yordan sana. Dia suruh nyelam di sana 7 kali dan dia akan tahir. Sungai Yordan sudah di depannya Naaman. Itulah jawaban dia. Tinggal dia berani turun apa tidak. Berani turun apa tidak. Beranikah dia menanggal, bicara dia menanggalkan seluruh pakaiannya, lalu turun masuk ke Sungai Yordan. Ganti daripada dia masuk, dia berdiri, dia mencak-mencak, dia marah-marah. Saya pikir dia akan keluar, lalu dia memanggil nama Allah Tuhannya itu, bergerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, lalu sembuh. Saudara lihat modelnya pejabat, pingin dilayani, gitu kan? Dia keluar, selamat datang Panglima Naaman, mari saya obati, duduk ya, nyun sewu Pak, mulai begini-begini. Dia diam saja, dia ingin, dia pasif saja, dia ingin dilayani. Ini orang-orang pejabat. Maaf kalau ada pejabat di sini, saya juga pejabat walaupun kecil-kecilan. Tapi saya tidak pernah begitu. Dan saudara lihat, Naaman punya kebiasaan seperti itu. Dan karena itu dia berkata, saya tidak mau, saya tidak rela, saya tidak mau masuk ke Sungai Yordan. Dia lihat Sungai Yordan itu kotor yang luar biasa. Sungai di negeri saya lebih bagus dari ini. Naaman berkata, tidak mau. Masa saya harus masuk di situ? Masa saya harus turun ke situ? Tapi orang Indonesia terlalu rendah hati, sudah. Orang Indonesia itu banyak yang kepingin dibaptis di Sungai Yordan. Walaupun sudah dibaptis di Indonesia, dia pingin dibaptis lagi di sana. 2005 saya sempat ke sana. Dalam rombongan saya itu ada seorang pelayan Tuhan, sudah pelayannya dari ini sudah ngomong, saya nanti mau dibaptis di Sungai Yordan, mandi Naaman katanya. Sampai di sana betul, dia buktikan. Kita sudah coba kasih arahan, Bu, gak usah lah, baptisan di Indonesia sama di sini itu sama, gitu ya. Tetap aja ngotot. Lalu pembimbing rohaninya layani saja, karena pembimbing rohani itu dibayar, saudara. Walaupun dia tahu kebenaran, ya ikuti saja deh. Dilaksanakanlah baptisan. Dia seorang yang melayani, dia tentu sudah dibaptis. Pendeta itu layani, khotbahnya apa? Khotbah pertobatan, baptis. Tapi dibaptiskan, sesudah dibaptiskan sama pendeta ini, hilang dia begini-begini. Sampai 7 kali dia tiru Naaman. Tapi Naaman tidak mau. Orang Indonesia ketawa. Dan kita lihat di depan mata Naaman itu jawaban dia. Tetapi dibutuhkan kemauan untuk mengosongkan diri.
kita akan merasakan jamaah Tuhan, lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kita selalu berkata, Tuhan saya tidak mau yang seperti itu. Ketika saya menjadi pemuda di gereja GPDI di Bandung, waktu itu ada doa 10 hari untuk kepenuhan Roh Kudus. Berdoalah semua orang. Ada satu pemudi, waktu itu tahun 83 kalau saya tidak salah. Ada seorang pemudi, dia berdoa. Di sebelahnya itu orang kegerakan, lalu maaf bicara, ingusnya turun. Karena sungguh-sungguh dia lupa ingusnya turun, tidak hilang. Yang di sebelahnya ini pas buka mata, dia akhirnya dia ilfil, begitu bahasa anak muda, ilfil. Akhirnya dia tidak bisa berdoa. Masa harus begitu? Dia kehilangan kesempatan hanya karena tidak mau. Naaman diminta oleh Tuhan melalui Elisa, mari belajar mengosongkan diri untuk sebuah jawaban Tuhan, untuk sebuah lawatan Tuhan. Gereja membutuhkan orang-orang yang mau mengosongkan diri. Filipi menulis, kita ingat waktu pasca begini, ayat ini mungkin banyak keluar, bagaimana Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dan Filipi menulis, mari kita sama-sama menaruh pikiran yang ada pada Kristus itu dalam diri kita, sehingga kita sama-sama berani mengosongkan diri. Karena lawatan Tuhan itu sudah di depan mata. Amin. Dia sudah di depan mata. Ini Sungai Yordan, anak berdiri. Aduh, kapan saya alami lawatan? Aduh, kapan lawatan itu terjadi pada saya? Ada di depan. Dia tinggal menanggalkan segala keberadaannya, lalu turun ke Sungai Yordan. Lawatan itu dia dapat. Problema kita adalah di sini. Itu sebabnya kita baca di dalam surat Petrus, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keberanian untuk turun dan ada di bawah. Keberanian untuk turun dan ada di bawah, itulah yang akan membuahkan lawatan Tuhan. Itu yang akan mendatangkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Itu yang akan mendatangkan jawaban bagi apa yang kita gumulkan selama ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Saudara juga tidak ngerti pergumulan saya. Jangan dipikir kalau pendeta tidak ada pergumulan. Ada. Saya punya pergumulan. Dan saya belajar untuk mendapatkan lawatan Tuhan itu. Saya belajar untuk mendapatkan mujizat Tuhan itu. Saya belajar untuk mendapatkan apa yang saya rindukan. Saya belajar hidup dengan firman Allah. Saya belajar mengadakan doa dan penyembahan. Saya belajar mengosongkan diri. Karena apa? Saya rindu lawatan Tuhan. Dia ada bersama kita. Saya awali tadi, kalau dia ada, dia tidak datang begitu saja. Dia siap melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Dia mau melakukan itu. Tapi dia mencari orang yang menyembah dia. Dia membuat satu situasi di mana kita seperti didorong dan dibuat melakukan firman Allah. Dan dia ingin kita berani menaruhkan diri kita tenggelam di dalam kekuatan Allah. Dia ada dan dia mau memberikan itu bagi saudara, bagi saya.
Saya berharap pagi ini saudara mendapat jawaban saudara. Amin. Saya harap saudara pagi hari ini mendapatkan apa yang saudara kumpulkan selama ini. Sebab saya sangat percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia sudah membongkar kubur, maka dia pasti mampu menjawab apa yang menjadi keperluan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tanya dengan yang lingkupiku. Biasa berlutut apa? Berdiri. Oh, mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi dengan lingkupiku.